Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 14 Juli 2024 merupakan pekan biasa ke-15 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Mary Melinda dan Innocentius Henry. Mazmur dilantunkan oleh Petrus Canisius Margo dan renungan ditulis oleh Laurencia Ineke. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah. Terpujilah nama-Mu yang kudus, Allahku, yang senantiasa memberikan kedamaian bagi orang yang berharap di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, yang selalu berkenan memberikan kesempatan pada kami untuk memperoleh warta kasih-Mu. Tuhan, kubuka hati ini untuk menikmati kabar sukacita-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang ingin Engkau sampaikan pada kami sebagai penuntun hidup, agar kami berhak memperoleh kasih karunia-Mu dan diperkenankan memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu dalam perjalanan hidup ini, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Amos, bab 7, ayat 12-15. Sekali peristiwa, berkatalah Amazia, imam di Betel, kepada Amos, "Hai pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah di sana makananmu, dan bernubuatlah juga di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab Betel adalah tempat kudus raja dan bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi, dan tidak termasuk golongan para nabi, melainkan hanya seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhanlah yang mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Demikianlah sabda Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripada-Mu. Aku ingin mendengarkan apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Perlihatkanlah kepada kami
kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Tuhan sendiri akan memberi kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Bab 1 ayat 3-10. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercela di hadapan-Nya. Dengan kasih, Allah telah menentukan kita menjadi anak-Nya oleh perantaraan Yesus Kristus sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dianugerahkannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Sebab dalam Kristus dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang Ia limpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Allah telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi, di dalam Kristus sebagai kepala. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata hati kita,
agar kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus. Markus bab 6 ayat 7 sampai dengan 13. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Siapkah diutus Tuhan? Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke. Saudara yang terkasih dalam Kristus, begitu indah firman yang Tuhan berikan pada kita hari ini. Saudara, ketika akan bepergian, apa saja yang biasanya dibawa? Apalagi ketika ditugaskan melakukan perjalanan dinas oleh pimpinan. Tentunya banyak yang dibawa. Yang utama, data dan segala perlengkapan yang berhubungan dengan pekerjaan. Mempersiapkan materi dan harus bisa menguasainya, dan tentunya mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam perjalanan dinas itu, termasuk perlengkapan pribadi yang akan mendukung penampilan. Penampilan yang baik tentu menjadi penilaian tambahan ketika bertemu dengan rekan bisnis. Alangkah senangnya jika ada yang menemani ketika pergi melakukan tugas. Tentunya karena kita bisa berbagi tugas untuk saling melengkapi dan saling membantu dalam menjalaninya. Dan ada yang mengingatkan ketika lupa, atau ada pemberi semangat ketika mengalami kelelahan atau ketika dihadapkan masalah atau kekecewaan ketika mengalami penolakan. Dan tentunya bisa bergembira dan tertawa bersama ketika apa yang ditugaskan berhasil dengan sukses. Tuhan mengerti kebutuhan manusia, sehingga mengutus murid-murid untuk pergi berdua-dua. Namun yang berbeda
ketika Tuhan mengutus seseorang, yang dibutuhkan adalah kesiapan hati dan menjawab ya atas panggilannya. Seperti ketika Tuhan mengutus Nabi Amos, ia seorang peternak dan pemungut buah ara, diutus untuk menjadi nabi, menyampaikan pesan Tuhan untuk bernubuat demi keselamatan manusia. Tuhan tidak memilih orang yang hebat, yang bisa menyiapkan dengan sempurna segala tugas yang diberikan pada orang pilihannya. Hanya dengan kesungguhan hati dan menjawab ya pada panggilan Tuhan. Dan dalam bacaan pertama dikatakan, Ia mengaruniakan segala berkat rohani, melimpahkan hikmat dan pengertian, dan janjinya, ketika kamu percaya, maka akan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan membantu setiap langkah hidup kita menjadi utusannya dalam mewartakan sabda Tuhan di kehidupan sehari-hari demi beroleh keselamatan. Mungkin di antara saudara sama seperti saya, merasa heran kenapa Tuhan memberi banyak larangan ketika mengutus para murid. Tetapi setelah direnungkan kembali, mungkinkah karena Tuhan tidak ingin ketika kita menjalani perintah-Nya melayani orang-orang yang membutuhkan, kita dipenuhi oleh kecemasan yang tidak perlu, yang mungkin hal itu akan menjadi hambatan dalam pelayanan. Ketika kita mementingkan kemelekatan akan perlengkapan atau penampilan pribadi, bisa membuat kita melupakan hal penting dalam pewartaan kasih Tuhan, yang akhirnya membuat kita menjadi sombong atau menjadi memilih orang yang layak untuk dilayani sesuai dengan kebutuhan kita, atau melihat orang dari penampilan pribadi atau orang yang bisa memberikan balas jasa sesuai dengan kebutuhanku. Benar saudara terkasih, Tuhan ingin kita mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendak-Nya dan menaruh harapan pada Kristus, agar dengan penuh kerelaan menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan. Dan bersama rekan seperjalanan bisa bergandengan tangan untuk saling menjaga, saling menopang, saling membantu, mendukung, menghibur, dan saling menguatkan. Dan jangan lupa mengebaskan debu di kaki ketika mendapat penolakan. Karena dengan mengebaskan debu di kaki, Tuhan menginginkan kita langsung membuang segala debu-debu seperti kekesalan, kemarahan, dan tidak membiarkan debu kemarahan atau sakit hati menempel di hidup kita. Saudaraku, dengan demikian kita bisa menjadi pelaku sabda kasih, bahwa murid Kristus merupakan pribadi yang mengasihi, walaupun ditolak atau dihina, bisa tetap menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang pernah menolak. Saudaraku, kita telah menerima sakramen baptis, berarti kita mempunyai tugas sebagai imam, nabi, dan raja. Mari kita menjalani tugas perutusan ini. Dan hari ini kita diingatkan untuk menjalankan tugas sebagai nabi dengan penuh kasih dan kesetiaan
demi kebaikan bersama untuk mencapai keadilan dan damai sejahtera demi keselamatan bersama. Mari kita bergandengan tangan melayani orang-orang di sekitar kita dengan penuh kasih dan penuh senyum. Marilah berdoa. Ya Bapa, tak putusnya kami bersyukur atas kasih-Mu pada kami. Engkau selalu mengingatkan kami akan tugas yang harus kami lakukan sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa atas Roh Kudus yang selalu membantu kami dalam menjalani tugas perutusan yang Kau beri pada kami. Yang membantu dan mengingatkan ketika kami lalai dalam menjalani tugas, menguatkan ketika lemah, menghibur ketika mengalami kegagalan, dan menjaga agar selalu sabar, rendah hati, dan setia untuk selalu menjalani tugas perutusan-Mu, agar banyak orang dapat turut merasakan kasih-Mu lewat perbuatan tangan kami. Ya Tuhan, biarlah kami selalu dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang berkuasa kini, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.